kabar mengejutkan mengguncang dunia malam ini. Sebuah serangan balasan dari Gaza berhasil menjatuhkan ribuan pasukan elit Israel dalam waktu singkat. Data awal menunjukkan lebih dari 4.000 tentara tewas, dan ribuan lainnya terluka parah. Selama ini mereka banggakan sebagai pertahanan kokoh, kini runtuh dalam sekejap. Langit yang biasanya dipenuhi suara jet tempur Israel, kini justru dipenuhi jeritan dan kobaran api dari armada mereka sendiri. Serangan balasan ini tidak datang tiba-tiba. Ia lahir dari amarah yang terpendam setelah Israel menghantam Gaza dan menewaskan 42 jiwa, termasuk anak-anak yang belum sempat mengenal dunia, serta para ibu yang hanya bisa berdoa di tengah reruntuhan. Apa yang awalnya dianggap Israel sebagai operasi pembersihan, justru menjadi bahan bakar bagi perlawanan yang sudah lama menunggu saat yang tepat. Dan malam itu waktunya tiba militer perlawanan Palestina bergerak dengan strategi yang jauh lebih terkoordinasi dari dugaan Israel. Dari terowongan bawah tanah, dari padang pasir yang gelap, dari rumah-rumah yang nyaris rata, muncullah rudal dan roket yang telah lama disembunyikan. Mereka ditembakkan bukan sembarangan tetopi dengan presisi menghantam titik-titik vital Israel. Dalam hitungan menit, 7 markas besar militer di perbatasan selatan luluh lantak, gudang senjata terbakar, sistem komunikasi terputus, dan komando utama yang biasanya penuh layar radar, kini kosong tak berdaya. Lebih mengerikan lagi, sekitar 150 tank Israel meledak satu persatu. Ledakannya seperti gemuruh guntur yang mengguncang tanah, membuat malam terasa seperti kiamat kecil. Api menjilat langit, kepulan asap hitam pekat menutup bintang. Tentara yang berada di dalam tank tak sempat keluar, terjebak dalam kobaran api. Mereka yang berlari menyelamatkan diri pun terperangkap karena hujan roket terus menghantam dari segala arah. Sirena tanda bahaya meraung, tapi suaranya tenggelam oleh dentuman bom yang tak henti-hentinya mengguncang Iron Dome. Sistem pertahanan kebanggaan Israel, yang selalu dipamerkan di panggung internasional, malam itu justru lumpuh. Serangan simultan membuatnya tidak sanggup menahan jumlah roket yang masuk. Rudal-rudal perlawanan melesat mulus, menembus udara, dan jatuh tepat di sasaran. Markas intelijen yang selama ini jadi pusat operasi spionase hancur jadi puing. Fuel, drone dan helikopter yang diparkir di pangkalan udara meledak beruntun, menciptakan pemandangan seperti deretan kembang api raksasa. Namun dengan aroma besi terbakar dan daging yang hangus, jumlah korban pun segera membengkak. Lebih dari 4.000 pasukan elit Israel tewas seketika. Ribuan lainnya terluka. Rumah sakit militer penuh sesak, lorong-lorongnya dipenuhi tubuh tentara yang merintih kesakitan. Para dokter kewalahan, darah menggenang di lantai, perban habis, oksigen menipis. Banyak tentara hanya bisa berbaring, menunggu ajal datang. Inilah mimpi buruk yang tak pernah dibayangkan Israel. Mereka yang selama ini menebar teror, kini merasakan rasa sakit yang sama, hanya dalam skala yang jauh lebih besar, yang lebih memalukan. Beberapa pos pertahanan yang masih utuh justru ditinggalkan pasukan karena takut diserang berikutnya. Tentara Israel yang selama ini dikenal arogan, malam itu lari meninggalkan medan tempur, melempar senjata mereka, bahkan sebagian menyerah tanpa perlawanan. Gambar-gambar yang bocor memperlihatkan wajah pucat dan gemetar, kontras dengan propaganda media mereka yang selalu menggambarkan kekuatan tak terkalahkan. Serangan balasan Gaza bukan hanya sekadar ledakan, tapi juga pukulan psikologis mematikan. Dalam satu malam, Israel kehilangan kebanggaan militernya, kehilangan ribuan pasukan terbaiknya, dan kehilangan wibawa di mata dunia. Apa yang mereka kira hanya operasi kecil berubah menjadi malapetaka yang menggoreskan luka sejarah. Bayangkan, malam gulita di perbatasan Gaza yang biasanya hanya diterangi lampu-lampu pos penjagaan Israel, dalam sekejap semuanya berubah menjadi neraka terbuka. Ledakan pertama menghantam pangkalan tank, api langsung menjalar dari satu kendaraan ke kendaraan lainnya. Deretan tank Merkava yang selama ini jadi kebanggaan Israel, kini hanya tampak seperti besi berkarat yang terbakar, meleleh di tengah kobaran api. Api menjulang tinggi, menciptakan pilar merah yang menembus langit, sementara asap hitam pekat menutup bulan. Udara penuh dengan jeritan. Tentara-tentara Israel berlarian tak tentu arah. Sebagian terbakar hidup-hidup, sebagian terseret oleh ledakan. Dari kejauhan, dentuman terdengar beruntun, seperti genderang perang yang tak pernah berhenti. Tanah bergetar, kaca jendela di kota terdekat pecah, dan rumah-rumah warga sipil Israel ikut rusak terkena gelombang ledakan. Di tengah kepanikan itu, sirena ambulans meraung-raung, berusaha menembus jalan yang dipenuhi puing dan kawah bekas. Hantaman rudal, pemandangan paling memilukan terjadi di pangkalan udara. Deretan helikopter dan drone yang selama ini dipakai untuk membombardir Gaza terbakar seperti kembang api raksasa. Ledakan bahan bakar membuat api menyebar ke hanggar.
menelan seluruh bangunan. Sisa-sisa tubuh tentara yang berjaga berserakan di sekitar landasan, bercampur dengan serpihan besi dan sayap helikopter yang patah. Kamera amatir dari warga setempat berhasil merekam langit yang berubah merah. Seakan bumi menolak kesombongan militer Israel, ramah sakit militer yang biasanya berdiri gagah, kini penuh dengan kekacauan. Lorong-lorong dipenuhi pasukan yang merintih, darah bercucuran, dan dokter berteriak meminta peralatan medis yang sudah habis. Gambar yang beredar memperlihatkan seorang tentara elit Israel, wajahnya tertutup darah, berusaha menahan tangis ketika mengetahui sahabatnya tewas di Sydney. Mereka yang selama ini tak pernah memikirkan penderitaan warga Gaza, kini merasakan sakitnya kehilangan orang terdekat dalam sekejap mata. Tak hanya di medan perang, visual kehancuran ini menjalar hingga ke kota-kota besar Israel. Tel Aviv, yang biasanya bercahaya dengan gedung-gedang pencakar langit, malam itu terlihat muram. Asap dari ledakan di selatan terbawa angin hingga ke langit kota. Lampu jalan padam di beberapa distrik akibat sistem listrik terganggu. Warga sipil Israel berdesakan di tempat perlindungan. Wajah-wajah mereka pucat, ketakutan, tak percaya bahwa negara yang mereka kira kuat bisa begitu mudah ditembus. Dari Gaza, pemandangan berlawanan terlihat. Warga Palestina keluar dari reruntuhan rumah mereka, menatap langit yang dipenuhi cahaya ledakan di seberang. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, mereka melihat pasukan Israel yang biasanya menebar teror justru porak-poranda. Tangisan anak-anak yang kehilangan orang tua sehari sebelumnya bercampur dengan sorak-sorai kecil. Allah bersama kita. Ada harapan yang lahir di tengah luka, bahwa penderitaan mereka tidak sia-sia. Visual ini bukan sekadar gambaran kehancuran, tapi juga simbol runtuhnya mitos Israel. Besi-besi hangus, tank yang meleleh, helikopter yang jatuh, hingga ribuan mayat tentara berserakan, menjadi saksi bisu bahwa kesombongan militer bisa berakhir dalam satu malam. Dunia menyaksikan melalui layar televisi dan ponsel Israel yang dulu pongah, kini tampak seperti binatang yang terpojok, berdarah-darah. Kehilangan taringnya bijinilah wajah ironi yang kini terpampang jelas di hadapan dunia. Israel yang selama puluhan tahun membanggakan diri sebagai benteng tak terkalahkan, justru tumbang bukan oleh kekuatan superpower dunia, melainkan oleh Gaza. Sebuah wilayah kecil yang selama ini dikurung dengan blokade, diputus listriknya, dipersempit jalur perdagangannya, bahkan diputus akses air minumnya. Negeri yang katanya tak terbendung itu, kini tersungkur di hadapan mereka yang hanya bersenjatakan semangat, keteguhan, dan keyakinan. Inilah negara yang selalu menertawakan penderitaan warga Palestina. Setiap kali Gaza berduka, mereka hanya menuliskannya sebagai statistik dingin. 20 orang tewas, 50 orang luka, seakan nyawa manusia hanyalah angka di papan catur militer. Namun malam ini, giliran dunia yang menuliskan angka korban Israel. Dengan nada yang sama, 4.000 pasukan elit tewas, ribuan lainnya luka-luka, ratusan tank dan helikopter musnah. Bedanya, kali ini angka itu membuat dunia menghela napas lega, sebab agresor akhirnya merasakan pedihnya menjadi korban. Ironi juga tampak pada sistem pertahanan yang selama ini diagung-agungkan, Iron Dome. Israel memamerkannya di hadapan dunia, seolah itu perisai dewa yang bisa menghentikan hujan roket kapan saja. Tetapi, apa gunanya teknologi mahal jika pada akhirnya kewalahan menghadapi puluhan roket yang ditembakkan serentak? Apa gunanya radar canggih, jet tempur mutakhir, dan pasukan elit terlatih, jika mereka justru terjebak dalam kepanikan, berlari meninggalkan senjata mereka, bahkan ada yang memilih menyerah? Lebih pedih lagi, para pemimpin Israel yang biasanya berdiri angkuh di podium, berbicara lantang soal keamanan nasional, malam itu bungkam. Kamera televisi yang biasa menyiarkan kemenangan mereka, kini justru menangkap gambar wajah pucat para pejabat yang panik. Netanyahu dan jajaran militernya seakan kehilangan kata-kata. Bagaimana bisa mereka menjelaskan kepada rakyatnya bahwa negara yang katanya kuat ini justru porak-poranda oleh perlawanan dari Gaza, wilayah kecil yang selama ini mereka pandang rendah? Ironi terbesar adalah pada citra moral yang selalu mereka klaim. Israel menempatkan diri sebagai korban di mata dunia, memainkan narasi bahwa setiap serangan hanyalah bentuk pertahanan diri. Namun fakta berkata lain. Setelah membantai 42 warga Gaza, termasuk anak-anak, mereka justru menerima balasan yang jauh lebih besar. Dunia kini bertanya-tanya, siapa sebenarnya korban? Siapa yang sebenarnya penjajah? Dan siapa yang sesungguhnya sedang bertahan? Dan ketika tentara Israel berduka di rumah sakit, ketika ribuan keluarga di Tel Aviv menangisi anak dan suami mereka yang tak kembali, mungkin untuk pertama kalinya mereka merasakan sedikit dari apa yang selama ini warga Gaza rasakan setiap hari. Bedanya, penderitaan Gaza tidak berhenti satu malam, melainkan puluhan tahun. Israel mungkin baru tersentak,
Tetapi bagi Palestina, luka ini sudah jadi bagian hidup. Ironi inilah yang membuat serangan balasan Gaza bukan sekadar perang militer, tetapi juga perang makna. Ia membalik cermin, memperlihatkan wajah asli Israel yang rapuh, penuh kepura-puraan, dan dibangun di atas keangkuhan. Dunia kini menyaksikan dengan jelas bahwa raksasa yang mereka takuti ternyata hanyalah pasir yang mudah runtuh ketika diterpa badai kecil. Para pengamat militer kini menyebut peristiwa ini sebagai blunder terbesar Israel dalam 2 dekade terakhir. Bagaimana mungkin sebuah negara yang mengklaim diri sebagai kekuatan regional bisa begitu lengah menghadapi serangan dari Gaza? Jawabannya sederhana. Kesombongan. Israel terlalu percaya diri bahwa blokade dan bombardir tanpa henti telah melumpuhkan semua kemampuan perlawanan Palestina. Mereka yakin Gaza hanya tersisa puing-puing dan rakyat yang kelaparan. Namun, keyakinan itulah yang justru menjadi jebakan. Strategi ofensif Israel untuk memperluas operasi ke Gaza berubah menjadi bumerang. Alih-alih melemahkan, mereka justru memicu konsolidasi kekuatan perlawanan. Setiap rudal yang ditembakkan ke rumah-rumah warga Palestina ternyata hanya memperkuat tekad, bukan menghancurkan semangat. Dan malam itu, ketika serangan balasan diluncurkan, Israel tidak memiliki rencana cadangan. Semua jalur komunikasi macet, rantai komando putus, dan sistem pertahanan lumpuh. Dalam dunia militer, ini disebut kolaps total. Lebih mengejutkan lagi, data intelijen memperlihatkan bahwa perlawanan Palestina ternyata memiliki jaringan informasi yang jauh lebih luas dari dugaan. Serangan mereka tidak acak, melainkan menyasar titik-titik vital, yang bahkan sebagian besar pasukan Israel sendiri tidak tahu lokasinya. Artinya, ada kebocoran informasi besar-besaran di dalam tubuh Israel. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya infiltrasi. Apakah ada pihak internal yang diam-diam memberikan informasi, ataukah sistem spionase Israel yang selama ini dipuja, Mossad, akhirnya ditembus oleh mereka yang dianggap lemah? Analisa lain menyoroti kerugian ekonomi yang ditanggung Israel, kehilangan 4.000 pasukan elit, 150 tank, puluhan helikopter, dan markas. Besar pertahanan bukan hanya kerugian militer, tetapi juga bencana finansial. Nilainya ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah. Negara yang ekonominya bergantung pada stabilitas keamanan, kini menghadapi guncangan besar. Investor mulai menarik modal, pasar saham terguncang, dan biaya perang yang terus membengkak menjadi beban yang tidak sanggup ditutupi dengan propaganda. Secara psikologis, moral tentara Israel pun runtuh. Mereka yang dulunya gagah di barisan depan, kini dipenuhi ketakutan. Banyak laporan menyebut sejumlah unit menolak kembali ke Gaza karena trauma melihat rekan-rekan mereka tewas terbakar. Kepercayaan masyarakat Israel terhadap pemerintah juga menurun drastis. Protes mulai bermunculan di jalanan Tel Aviv. Warga menuntut jawaban. Bagaimana mungkin mereka yang disebut elit pertahanan bisa dilenyapkan hanya dalam satu malam? Dalam kacamata geopolitik, serangan ini memperlihatkan bahwa keseimbangan kekuatan di Timur Tengah sedang bergeser. Selama ini Israel menjadi momok. Negara-negara tetangga takut mengambil langkah terlalu jauh. Tapi kini, dengan kelemahan yang terbongkar, kemungkinan besar lawan-lawannya akan lebih berani. Iran, bahkan Mesir disebut-sebut, bisa mengambil peran lebih aktif setelah melihat betapa rapuhnya pertahanan Israel. Gaza seolah telah membuka jalan bagi gelombang baru perlawanan regional. Dengan semua fakta ini, jelas bahwa serangan balasan Gaza bukan sekadar aksi emosional, tetapi langkah strategis yang telah dirancang matang. Ia mengguncang pondasi militer, ekonomi, politik, bahkan psikologis Israel. Dunia menyadari, Israel bukan lagi kekuatan yang tak tergoyahkan. Mereka bisa runtuh, dan malam itu adalah buktinya. Dunia internasional seketika terhenyak. Dalam jam setelah berita runtuhnya ribuan pasukan Israel menyebar, layar televisi dan media sosial di berbagai negara dipenuhi. Breaking news yang menayangkan gambar kobaran api di pangkalan militer Israel. Dari Timur Tengah hingga Eropa, dari Afrika hingga Amerika Latin, jutaan pasang mata menatap tak percaya. Negara yang selama ini diluelukan sebagai tak terkalahkan, kini terlihat rapuh, berdarah-darah, dan kehilangan muka. Negara-negara Arab menyambut serangan balasan Gaza ini dengan euforia. Di Kairo, ribuan warga turun ke jalan, mengibarkan bendera Palestina sambil bersorak, "Kemenangan untuk Gaza." Di Teheran, masjid-masjid mengumandangkan doa syukur. Sementara pemimpin Iran menyebut peristiwa itu sebagai bukti bahwa penjajah bisa dikalahkan. Bahkan di Amman, Beirut, dan Sanaa, warga memenuhi alun-alun dengan poster bertuliskan, "Palestina tidak pernah sendiri." Dunia Arab yang lama menahan diri, kini merasa memiliki alasan baru untuk bersatu di belakang Gaza. Di sisi lain, negara-negara Barat tampak gelisah. Washington, London, dan Berlin mengeluarkan pernyataan bernada hati-hati, meminta kedua belah pihak menahan diri.
Namun publik di Barat justru mulai mempertanyakan, sampai kapan dukungan buta diberikan pada Israel? Di media sosial, tagar Free Palestine dan Israel runtuh menjadi trending global. Warga sipil Barat yang sebelumnya pasif, kini mulai menyuarakan protes, mendesak pemerintah mereka berhenti mengirim bantuan militer ke Tel Aviv. PBB mengadakan sidang darurat. Namun ironisnya, suara mayoritas anggota justru menyoroti kebiadaban Israel yang menewaskan warga sipil Gaza sehari sebelumnya. Serangan balasan dianggap sebagai konsekuensi yang tak bisa dihindari. Beberapa diplomat bahkan terang-terangan menyebut, inilah harga dari kesombongan Israel. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Israel kehilangan simpati global. Mereka yang biasanya berdiri di belakangnya, kini mulai menjaga jarak. Media internasional pun mengubah narasi. Jika biasanya setiap serangan Israel dilabeli sebagai operasi pertahanan, kali ini headline berbunyi lain. Israel runtuh dalam balasan Gaza. 4.000 pasukan elit Israel gugur Iron Dome, gugal total. Dunia menyaksikan betapa cepatnya reputasi Israel bergeser dari tak terkalahkan menjadi tak berdaya. Gambar tank terbakar, pasukan berlumur darah, dan keluarga Israel menangis di rumah sakit tersebar luas, menghancurkan citra yang selama ini mereka bangun dengan propaganda. Tak hanya itu, efek domino mulai terlihat di kawasan Syria, Lebanon, dan Yaman secara terbuka memuji keberanian Gaza. Ada laporan bahwa kelompok perlawanan di berbagai negara berencana meningkatkan operasi mereka. Terinspirasi oleh keberhasilan ini, bahkan di Afrika dan Asia, ribuan orang turun ke jalan, menggelar aksi solidaritas. Bendera Palestina berkibar di ibu kota dunia, dari Jakarta hingga Johannesburg. Bagi Palestina, momen ini bukan sekadar kemenangan taktis, tetapi juga kemenangan moral. Mereka yang selama ini sendirian melawan kekuatan raksasa, kini merasakan dukungan yang jauh lebih besar. Dunia untuk pertama kalinya mulai berpihak pada narasi kebenaran mereka, bukan propaganda Israel. Reaksi global ini menjadi gelombang yang sulit dihentikan, dan Israel kini berdiri di tepi jurang isolasi internasional.